rekamannya nanti akan saya upload di YouTube ya. Nah, nanti adik-adik silakan mengulang-ulang ya, melihat di YouTube ya. Nah, nanti quiz-quiznya juga bisa, assignment-nya nanti bisa di ini ya, bisa di submit ke YouTube juga, submit ke YouTube, submit ke Google Classroom ya. Nanti saya akan buatkan classroom-nya untuk kelas ini ya. Nah, nanti tugas-tugas ada yang nanti adik-adik harus memberikan pendapatnya di media sosial ya, seperti YouTube. Nah, nanti saya posting misalnya perkuliahan pertama ini ya. Nah, perkuliahan pertama tentang pengenalan sistem operasi misalnya. Nah, terus nanti saya di bawahnya akan buat komentar. Nah, bagaimana pandangan Anda tentang, misalnya ya, bagaimana pandangan Anda tentang sistem operasi yang saat ini ada, begitu kan? Nah, nanti kalian reply ya, kalian jawab. Nah, semuanya menjawab di sana ya. Nah, nanti jadi kita bisa melihat si A pendapatnya seperti apa, si B seperti apa, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kita manfaatkanlah sistem perkuliahan online-nya dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Syukur-syukur masih ini pulsanya masih dibiayai oleh Kemendikbud ya. Adik-adik dikirimi pulsa kan ya? Untuk belum ada Pak. Belum masuk Pak. Belum masuk Pak. Yang baru belum masuk Pak. Belum masuk ya. Nanti paling di di rapel kali ya. Biasanya di rapel itu. Nah, tapi ngerapelnya habis juga uang kita ya. Bosan juga bayar speaker rusak. Oke, baik. Kita coba ini. Slide-nya udah saya share ya. Kita untuk sistem operasi SKS-nya berapa SKS ya? 3 Pak. 2, 3 ya. 3 Pak. Nah, oke ya. Nah, baik. 3 SKS ya, cukup lumayan itu ya. Dan kita ini keseriusan kita tidak mengantuk pada jam-jam tragis ini ya. Ini jam 1:30 nih jam tragis ya. Jam tragis lapar ya, tragis ngantuk dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kita melihat yang slide pertama ini, slide-nya bisa dilihat adik-adik? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, kita melihat begitu banyak sistem operasi yang sudah ada ya. Nah, dari simbol-simbolnya saja kita sudah bisa kenal ya. Nah, ada yang, nah kalau yang di pojok ini yang pertama ini simbol ini sistem operasi apa ini? Windows Pak. Windows Pak. Windows ya. Kalau ini? macOS. OS ini Linux ya. Nah, ini Bada. Bada ini pernah ada yang gunakan? Belum Pak. Belum ya. Nah, Belum Pak. terus ada Clear OS ya. Nah, ini simbol apa ini? Nah, kalau di komputer saya ada simbol ini, tapi simbol untuk Fujitsu. Ya, jadi kalau pakai laptopnya mereknya Fujitsu, nah simbolnya kayak gini ya. Nah, ternyata di sini ada beberapa orang juga ya, fungsionaris partai ini. Gambar apa ini? Banteng menangis atau banteng tidur ini? Si Wahyu Aldiansah. Iya Pak, bener Pak. Hah? Lagi ngapa bantengnya itu nangis? Mereka ini tidak sabar pemilu Pak. Oh ya, nggak apa-apa, santai aja, santai aja. Nah, jangan terlalu diseriusi, santai aja. Ya, itu anak-anak muda berkreasi ya, berkreasi di zaman modernisasi dan teknologi. Nah, terus ada juga itu sistemnya sekarang yang digemari oleh semua orang ya, sistem operasi Android. Nah, jadi semua orang sekarang sudah mengenal Android ya, mulai dari anak TK sampai manula ya. Nah, manusia usia lanjut ya, semua pakai Android sekarang. Terus ada sistem operasi Symbian. Nah, Symbian ini sistem operasi untuk apa, adik-adik?
Nokia, Pak. Nokia ya. Nah, jadi Nokia itu sebetulnya Nokia itu canggih ya. Karena kenapa canggihnya? Eh, Nokia 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 apa ingatnya Nokia ya. Nah, Nokia Kolopaking ya. Itu artis penyanyi yang dulu mungkin ada ya, tahu ya, Nokia Kolopaking. Nah, jadi Symbian ini adalah operating system yang dimiliki oleh produk Nokia. Jadi kalau dulu itu produk telekomunikasi itu yang paling famous, yang paling terkenal adalah Nokia ya. Nah, karena terkenal dengan apanya apa namanya slogannya apa Nokia itu? Connecting people, Pak. Nah, connecting Iya. people ya, betul Farhan, connecting people. Jadi semua orang terhubung ya. Nah, itu canggihnya dulu Nokia. Semua produk Nokia dulu ya. Tidak ada yang bisa menyaingi Nokia. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu, Nokia dikalahkan oleh produk Samsung ya. Terus ada yang apa gabungan Sony dengan Ericsson ya, jadi Sony Ericsson. Nah, banyak ya merek-merek telekomunikasi. Nah, namun yang mempunyai sistem operasi khas selain ini ya iOS ya. Nah, si Nokia dia punya sistem operasi sendiri. Bahkan si Nokia juga mempunyai ini ya seluler yang menggunakan seluler atau apa yang menggunakan sistem operasinya Windows ya. Nah, terus ada CentOS ya, ada Java, ada Palm. Nah, Palm ini produk-produk awal ya sebelum munculnya smartphone ya. Nah, mungkin adik-adik pernah mengenal nama produk O2 ya. Nah, itu produk dulu sebelum muncul produk smartphone. Terus ada Apple ya. Nah, Apple ini produk yang sudah lama tapi bertahan hingga sekarang ya. Nah, namun produknya harganya tetap stabil ya, tetap tinggi. Dan orang-orang yang menggunakannya juga orang-orang yang punya lifestyle yang tinggi ya. Nah, juga digemari oleh para peminat-peminat IT. Nah, semua peralatan ya, peralatan elektronik ya utamanya, tentunya mereka bisa berjalan dan berfungsi sempurna itu jika ada sebuah sistem yang mengoperasikannya ya. Nah, termasuk komputer kita. Kalau tidak ada sistem operasinya, komputer kita tidak bisa berbuat apa ya. Sepintar pun apa kita ya, jika sistem operasi tidak ada maka tidak ada gunanya. Termasuk handphone kita ya, handphone, smartphone, tablet ya dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih sistem operasi itu? Nah, kalau kita melihat definisi di sini, sistem operasi itu adalah sebuah program yang mengelola seluruh hardware komputer yang ada ya. Nah, jadi program itu mengatur semua sistem yang ada termasuk softwarenya ya, hardware dan software yang ada di dalamnya diatur oleh operating system. Nah, juga sistem operasi ini menyediakan dan menjalankan aplikasi-aplikasi program yang ada ya. Nah, dia pun juga berfungsi sebagai perantara ya antara si pengguna atau user ya, komputer user dengan komputer hardware. Jadi kalau kita punya laptop ya, sebagai hardware-nya dan kita sebagai usernya, terus kalau tidak ada sistem operasi sebagai perantara, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Termasuk
Misalnya kita sudah mempunyai komputer, sistem operasinya ada, kita bisa mengoperasikan. Terus kita membeli sebuah hardware, ya, misalnya plotter misalnya. Misalnya ada orang berbaik hati ya, mungkin siapa, Sultan lah ya, Sultan. Nah, Sultan karena banyak uang dia berbaik hati. Terus kita dikasih sebuah plotter misalnya. Adik-adik tahu plotter? Atau tahu namanya saja? Nah, plotter itu juga luarannya sebagai mesin cetakan ya, plotter tapi ukurannya besar. Nah, terus kita dikasih sebuah plotter. Nah, namun kita tidak dilengkapi dengan drivernya, ya. Kita tidak diberi drivernya. Maka plotter itu tidak akan ada gunanya, ya. Setelah kita colokin ke komputer ya, ke semua USB, ke semua port-port yang terbuka, tidak nyala dia, ya. Karena tidak ada sistem operasi yang menjalankannya. Nah, jadi intinya sistem operasi itu juga sebagai perantara ya, antara user dengan hardware dan dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, sistem operasi itu biasanya disingkat dengan OS ya, jadi operating system. Nah, yaitu sekumpulan program ya yang mengelola sumber daya hardware komputer ya, dan juga layanan-layanan untuk software-software aplikasi ya. Nah, jadi dia yang melakukan pengelolaan semua. Nah, komputer itu juga berdasarkan keperluan dan penggunaannya ya, beberapa OS itu didesain untuk segala sesuatu yang nyaman, bersesuaian ya, terus membuat sesuatu efisien ya. Nah, dan terkadang juga merupakan kombinasi keduanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur sistem komputer ya. Nah, bagi adik-adik tidak masalah kan ya kalau bahannya ini tulisan bahasa Inggris tidak masalah ya, karena bahasa Inggrisnya bahasa komputer kan bahasa-bahasa yang umum saja ya. Nah, jadi kalau bingung-bingung dikit tinggal ngadu aja ke ini ya, ke Google Translate ya. Nah, semuanya bisa dipecahkan oleh Google Translate. Nah, orang Rusia pun bisa berbahasa Indonesia ya, bisa mengirim bahasa Indonesia tulisan-tulisannya ya dengan bantuan Google Translate. Nah, jadi semua sudah coba canggih sekarang. Bahkan tidak hanya mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, bahkan juga bisa mentranslate bahasa Arab ya, tulisan Yunani dan lain sebagainya. Nah, sistem komputer itu dibagi secara umum menjadi 4 komponen ya. Nah, yang pertama itu adalah hardware ya. Nah, hardware ini menyediakan sumber daya dasar dari komputer ya. Nah, apa saja yang termasuk hardware, yaitu CPU ya, memori, input output device ya. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa dipegang ya, bisa dilihat, bisa diraba, nah itu namanya hardware ya. Terus komponen yang kedua adalah operating system ya. Nah, jadi OS itu tugasnya adalah melakukan kendali, kontrol ya, dan mengkoordinasikan penggunaan hardware ya dari berbagai macam aplikasi dan user ya. Terus komponen berikutnya adalah program-program aplikasi. Nah, jadi di sini menentukan sumber daya sistem yang mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah computing ya daripada keperluan user. Nah, misalnya si user
ingin membuat naskah ya, membuat tulisan, nah, dia akan bisa memakai word processor ya. Nah, dia ingin melakukan akses internet, mengunjungi laman web, nah, dia akan menggunakan web browser ya. Nah, terus dia akan menyimpan data-data ya. Nah, dia akan berada di dalam sistem database ya. Nah, bahkan jika ingin bermain game ya. Nah, jika ingin bermain game pun sudah tersedia sekarang layanan game online dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah komponennya user itu sendiri. Nah, user ini adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem operasi dan komputer itu ya. Nah, itu jadi user itu people ya, mesin dan komputer-komputer yang ada, masuk dalam komponen user. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini ya, nah di dalam sebuah sistem komputer itu ya, maka akan terdiri dari beberapa komponen ya. Di antaranya adalah hardware ya. Nah, jadi hardware itu seperti yang tadi kita sebut ya, benda-benda yang bisa kita pegang, kita rasakan. Nah, terus di atasnya itu adalah sebuah operating system ya, sistem operasi, apakah itu Windows, Linux, ya, iOS, Android, ya, Macintosh dan lain sebagainya. Nah, terus masuk ke dalam aplikasi-aplikasi ya, di atasnya ada aplikasi. Nah, apakah aplikasi itu aplikasi untuk pembuatan slide, aplikasi untuk membuat multimedia, ya, dan berbagai aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, dan yang paling atas itu adalah user ya. Nah, jadi ini komponen-komponen tadi jika dibuatkan di dalam bentuk sebuah gambar, nah, maka tampilnya seperti ini. Nah, dari sekian banyak sistem operasi yang ada, ya, sistem operasi komputer yang ada, maka sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft Windows itu menempati urutan tertinggi ya. Nah, jadi semua orang lebih familiar ya, lebih asik dan suka menggunakan sistem operasi Windows ya. Karena sistem operasi Windows ini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang penuh ya, bahasa manusia. Nah, yang kedua dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan dan GUI ya, graphic user interface yang menarik. Nah, terus banyak keperluan si user itu tersedia di dalam Microsoft Windows. Nah, kalau kita lihat di sini katanya market untuk Microsoft Windows itu sekitar 82,74% ya, jika dibandingkan dengan sistem operasi yang lain ya. Nah, kalau kita melihat ya dari misalnya kita ambil sampel satu kelas saja ya, satu kelas. Nah, misalnya kelas TIA ini ya, angkatan 20. Nah, jumlahnya mungkin 40 orang ya. Nah, terus dari antara 40 orang mungkin yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows pada komputer atau laptopnya itu bisa mencapai 97%. Benar nggak? Ada deh. Siapa yang komputernya menggunakan sistem operasi selain Windows? Belum ada ya? Nah, jadi sistem operasi Windows itu menempati urutan teratas ya penggunaan oleh user. Walaupun Windows itu berbayar ya. Nah, tapi
semua orang mencari akal lain bagaimana Windows itu tetap berbayar dan tetap digunakan, tapi kita tidak membayarnya ya. Nah, jadi banyak aplikasi atau installer yang sifatnya KW ya, KW atau bajakan ya. Nah, di tempat kita masih ini. Kalau untuk pendidikan katanya masih oke lah ya, karena mahasiswa belum sanggup beli software original ya. Genuine software dia belum sanggup untuk membelinya. Nah, tapi di sebagian negara, mereka sangat ketat. Jadi tidak membolehkan warga negaranya untuk menggunakan software ilegal ya, software yang tidak mempunyai lisensi. Nah, jadi pernah sekitar 10 tahun yang lalu hal itu juga diterapkan ya di Indonesia. Jadi setiap orang yang akan berangkat melalui jasa bandara ya, di bandara itu sebelum masuk bagi yang membawa komputer itu dicek ya, dicek sistem operasi komputernya. Nah, jadi laptopnya disuruh nyalakan, terus dilihat sistem operasinya ya original atau tidak ya. Nah, namun waktu itu mendapat pertentangan dengan berbagai alasan. Nah, sehingga saat ini hal tersebut tidak jadi diterapkan ya. Nah, kita pun kalau membeli komputer atau laptop, terkadang kita juga tidak diberikan ini sistem operasi orinya ya, yang original. Nah, bahkan terkadang kalau kita mau beli dengan harga yang agak lebih murah, laptopnya dalam keadaan kosong ya, tidak ada sistem operasi. Atau yang mereka instalkan adalah sistem operasi Linux dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh sistem operasi itu ya? Jadi pada kebanyakan ya untuk sistem single user ya untuk personal. Nah, sistem operasi itu dirancang untuk kemudahan penggunaan ya. Nah, jadi kalau kita membeli sebuah sistem operasi, kalau kita pun kesulitan menggunakannya ya apa gunanya ya. Nah, jadi mereka berlomba-lomba untuk membuat desain sistem operasi yang mudah untuk digunakan ya, familiar digunakan oleh para usernya. Kalau rumit penggunaannya, nah si user tidak akan berminat untuk menggunakan sistem operasi itu. Nah, juga berkaitan dengan performance ya. Nah, performance daripada sistem operasi itu. Nah, juga penggunaan sumber daya yang ada. Apakah sistem operasinya kompatibel ya dengan semua hardware yang ada, atau kompatibel hanya dengan hardware yang terbatas ya. Nah, kalau kompatibilitasnya itu terbatas, nah kan susah juga ya. Kalau kita beli satu peripheral ya atau satu hardware, terus tiba-tiba kita coba colokin ya plug and play di USB laptop atau komputernya, ternyata hardware tersebut tidak terdeteksi ya. Nah, jadi itu juga akan menyulitkan ya. Jadi pada intinya adalah bagi penggunaan sebagai single user ya, penggunaan standalone ya pribadi itu diutamakan kemudahan penggunaannya ya. Di samping performance dan resource utilization-nya. Terus juga bagaimana hardware dan software ya, dan sumber daya yang ada di komputer itu bisa di-share ya. Nah, sekarang masalah berbagi layanan itu sangat ini sekarang ya, sangat diutamakan dalam penggunaannya. Nah,
eh, juga untuk komputer jenis mainframe ya. Nah, mungkin adik-adik belum pernah melihatnya ya, komputer jenis mainframe ya, atau mini komputer. Nah, ini komputer generasi sebelumnya ya. Ini adalah ujung tombak dari berbagai server ya. Nah, jadi komputer ini berukuran besar, kapasitas besar ya, semuanya besar ya. Perangkat-perangkatnya juga besar. Terus ada mini komputer juga. Nah, sistem operasi yang didesain untuk perangkat-perangkat ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan ya sumber daya yang akan digunakan ya. Terus juga penggunaan waktu CPU ya, memori dan peralatan input output yang dapat digunakan secara efisien. Nah, selanjutnya sistem operasi itu juga boleh dikatakan sebagai sebuah resource allocator ya. Nah, dia bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang ada. Nah, di mana sumber daya semua itu akan dikelola ya oleh OS. Terus selanjutnya memberi sebuah keputusan ya jika terdapat konflik request ya. Nah, jadi permintaan yang konflik ya untuk efisiensi dan penggunaannya. Terus juga ada OS adalah sebagai sebuah program kendali ya, sebagai kontrol program. Nah, di mana eksekusi kontrol program tersebut untuk mencegah terjadinya error ya. Terus penggunaan yang tidak sesuai daripada komputer tersebut. Nah, jadi ada sebuah program yang akan melakukan kontrol ya pada OS tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi dari sebuah sistem operasi ya. Nah, pada umumnya tidak terdapat sebuah definisi universal yang bisa diterima ya. Nah, jadi sistem operasi itu pengertiannya sangat luas ya. Nah, untuk sebuah definisi yang umum ya. Nah, di mana sistem operasi itu adalah salah satu program ya yang berjalan setiap waktu ya pada sebuah komputer. Nah, biasanya disebut dengan istilah kernel ya. Nah, pada saat dalam keadaan running pada semua waktu ya atau disebut kernel tadi, nah maka terdapat dua jenis program-program yang ada, yaitu sistem program ya, program sistem di mana berkaitan dengan operating system ya, yang tidak diperlukan bagi kernel tersebut ya, dan juga application program. Nah, jadi ada dua jenis, yaitu sistem program dan application program. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah organisasi sistem komputer ya. Nah, jadi di mana penggunaan umum sebuah sistem komputer itu terdiri dari
lebih dari CPU, ya, beberapa CPU, dan juga sejumlah perangkat-perangkat controller yang terhubung melalui sebuah common bus, ya. Jadi ada sebuah jalur yang menyediakan akses terhadap share memori, ya, memori yang akan di-share. Nah, masing-masing perangkat kontrol ini, ya, adalah spesifik daripada jenis perangkat-perangkat yang ada. Nah, CPU dan perangkat-perangkat controller ini dapat mengeksekusi secara paralel, ya. Nah, jadi kita melihat, ya, misalnya di dalam sistem komputer kita dapat mengeksekusi berbagai aplikasi dan software secara paralel, ya. Nah, tentunya akan memerlukan memori yang cukup untuk menjalankannya. Nah, di dalam melakukan controller tersebut perlu adanya sinkronisasi, ya. Nah, sinkronisasi untuk mengakses memori. Nah, kita lihat di sini, ya, memori itu akan terhubung dengan CPU, ya, disk controller, USB controller, graphic adapter, ya. Nah, itu semua akan mengkonsumsi memori, ya. Nah, semakin besar memori kita, maka semakin tidak ada halangan di dalam menjalankan semua aktivitas yang ada di sistem komputer. Terus juga ada RAM dan ROM, ya. Nah, terus sistem bus. Nah, kita lihat sistem bus di sini adalah sebuah jalur yang menghubungkan berbagai peripheral, ya, berbagai perangkat dan lain sebagainya. Wah, ada yang bertukang, ya. Ada yang bertukang juga. Nah, pada saat sebuah komputer itu start running, ya. Nah, pada saat itu diperlukan power untuk menyalakannya atau melakukan reboot, ya. Nah, tentunya hal ini akan memerlukan sebuah inisial program, ya, untuk menjalankannya. Nah, biasanya kita sebut dengan istilah bootstrap program, ya. Nah, ini yang diperlukan untuk melakukan menyalakan sebuah komputer pun pada saat melakukan reboot, ya, rebooting. Nah, bootstrap ini tersimpan di dalam komputer hardware, ya, yang terletak di dalam ROM, ya, read only memory, atau yang disebut dengan EEPROM, ya, electrically erasable programmable read only memory, ya. Nah, kalau read only memory, nah ini memori ini tidak bisa dihapus, ya. Jadi sistemnya sekali pakai, sekali tulis, ya. Nah, jadi setelah dia digunakan, dia tidak bisa lagi ditambahkan atau dikurangi, ya. Nah, namun untuk jenis EEPROM, ya, dia bisa dihapus, ya, secara elektrikal. Nah, jadi bisa ditambahkan, ya, atau bisa di program ulang, ya. Nah, ini disebut dengan istilah firmware, ya. Nah, untuk mengeksekusi sebuah operating system, ya. Nah, bootstrap program harus melokasikan kernel dari operating system tersebut dan melakukan loadingnya ke dalam memori, ya. Nah, ini proses untuk bootstrap, ya, yaitu proses untuk power up ataupun reboot, ya, rebooted sebuah komputer.
Nah, pada saat suatu kernel dimuat ya dan dieksekusi, nah tentunya ini akan memulai ya menyediakan layanan-layanan untuk sistem dan user-usernya. Nah, pada saat fase ini komplit atau setelah selesai, nah sistem akan fully booted ya. Nah, sistem akan boot dan sistem menunggu untuk beberapa event-event to occur ya, to occur. Nah, beberapa event-event yang akan terjadi. Jadi dia dalam keadaan sistem menunggu. Nah, biasanya event-event itu juga ada yang melakukan permintaan khusus ya di tengah jalan. Nah, kita menyebutnya dengan istilah interrupt ya. Nah, jadi ada sebuah sinyal interrupt untuk hardware ataupun software ya. Nah, ini meminta layanan di tengah jalan. Nah, sebuah hardware akan men-trigger sebuah interrupt sejak waktu dengan mengirimkan sebuah sinyal kepada CPU. Nah, biasanya melalui sistem bus tadi ya. Nah, jadi sistem interrupt ini ibaratnya ya pada saat kita naik angkot atau naik naik bus ya. Nah, tiba-tiba kita yang meminta kepada supir atau kernetnya kita minta turun di suatu tempat ya. Nah, itu nama sistem interrupt. Nah, juga ada nanti dikenal dengan istilah sistem pooling ya. Nah, kalau sistem pooling itu di dalam sistem operasi, maka sistem operasi itu yang bertanya ya, mengecek kepada semua sistem ya. Nah, kalau ibarat dengan bus tadi, supir bus atau kernet yang bertanya, siapa yang mau turun di pasar Pagi Arengka ya. Nah, itu namanya sistem pooling ya. Nah, tapi kalau sistem interrupt, si penumpangnya yang meminta untuk diturunkan ya. Nah, ini untuk sistem interupsi. Nah, ini berkaitan dengan struktur penyimpanan ya. Nah, sistem penyimpanan untuk melakukan loading instruction ya, CPU hanya berasal dari memori ya. Nah, jadi setiap program-program yang akan berjalan harus disimpan di dalam memori. Nah, jadi memori ini nanti yang menyimpan semua instruksi-instruksi yang ada di dalam sistem komputer. Nah, memori ini terdiri dari berbagai macam jenis ya. Nah, ada yang disebut dengan istilah RAM ya. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Terus ada ROM ya, Read Only Memory. Nah, di mana untuk ROM ini kita hanya dapat membacanya saja ya. Nah, terus juga ada yang dikenal dengan istilah DRAM ya. Terus ada DDRAM dan lain sebagainya. Nah, itu jenis-jenis daripada memori. Nah, khusus untuk ROM ya. Nah, ROM ini tidak dapat diubah ya. Hanya untuk program-program statik di dalam sistem komputer. Nah, misalnya adalah untuk program-program bootstrap tadi ya. Untuk starting up komputer atau reboot komputer ya. Nah, itu program-programnya disimpan di dalam ROM. Nah, sedangkan EEPROM, nah EEPROM sendiri dapat diganti ya, dapat diubah, dapat ditukar, tetapi pengubahnya itu tidak dapat secara frequently ya, tidak dapat secara berterusan. Nah, tentunya terdapat juga static program di dalamnya.
Nah, semua bentuk dari memori itu berbentuk array ya, array of byte ya. Jadi dia berbentuk array. Nah, masing-masing byte itu memiliki alamatnya sendiri-sendiri ya. Nah, interaksinya itu dicapai melalui serangkaian urutan daripada loading atau store instruction ya. Jadi meload instruction ya, atau menyimpan instruksi-instruksi di dalam sebuah spesifik memory address. Nah, jadi di sini menggunakan sistem array ya, dari bentuk byte memori. Sedangkan untuk operan-operan ya, untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan arithmetic dan logik ya, operasi arithmetic dan logik. Nah, ini terdiri dari register-register ya. Nah, untuk mengoperasikan data di dalam memori ya, pertama sekali data tersebut harus dikopikan ke dalam sebuah register ya. Terus sebuah load operation itu melakukan copy data dari main memory ke dalam sebuah register. Nah, sebuah operasi yang telah tersimpan ya. Nah, dari sebuah register untuk memori utama ya. Nah, jadi sebetulnya sangat spesifik sekali ya hal-hal yang terjadi di dalam sistem komputer kita. Kita tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh sistem tersebut. Kita hanya mengoperasikan saja ya. Tapi kalau kita mau dalami lebih jauh, nah ternyata banyak hal-hal spesifik yang secara detail dilakukan oleh sebuah sistem komputer. Nah, berkaitan dengan memori tadi ya. Nah, untuk main memori ya, memori utama itu biasanya ukurannya terlalu kecil ya untuk menyimpan semua program-program yang diperlukan ya, dan data-data yang ada secara permanen. Jadi dia tidak bisa menyimpannya ya karena ukurannya terlalu kecil untuk menyimpan itu semua. Nah, main memori utama juga adalah sebuah volatile storage device ya. Nah, dia akan kehilangan isinya ya pada saat power ya atau lampunya di turn off atau dimatikan ya, atau pada saat sesuatunya hilang secara otomatis ya. Nah, itu main memory. Jadi dia akan kehilangan semua data-datanya pada saat sistem powernya dimatikan. Nah, selanjutnya kebanyakan sistem komputer menyediakan secondary storage ya, sistem penyimpanan kedua ya. Nah, ini adalah pengembangan dari main memory itu sendiri ya. Nah, untuk secondary storage ini dia harus mampu untuk mengatasi semua kelemahan-kelemahan tadi ya. Jadi dia harus dapat menghandle large quantities ya, quantities yang cukup banyak ya, dan data-data bisa tersimpan secara permanen ya. Nah, ini untuk secondary storage. Nah, secondary storage itu perangkat-perangkatnya bisa berupa magnetic disk ya, bisa hard disk, bisa optical disk ya, bisa flash disk dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk yang magnetic disk tadi di mana media penyimpanan tersebut dia akan menyimpan program dan data ya, karena dia mempunyai kapasitas yang lebih besar. Nah, juga termasuk di sini ada seksi memori ya, ada CD-ROM, magnetic tape dan lain sebagainya. Nah, masing-masing perangkat atau media penyimpanan ini menyediakan
fungsi dasar ya masing-masingnya untuk menyimpan data-data ya, hingga data tersebut digunakan ya pada waktu-waktu yang akan datang. Nah, perbedaan utama di antara berbagai macam sistem penyimpanan tadi antara lain adalah speed ya, kecepatannya, biayanya, ukuran, dan juga volatility-nya. Nah, ini bentuk hubungan timbal balik ya daripada memori tadi ya. Nah, media penyimpanan, storage device. Nah, di sini diawali dari bawah itu ada magnetic tapes ya. Terus ada di atasnya optical disk, magnetic disk, solid state ya. Terus ada main memory, ada cache, dan yang teratas adalah register ya. Nah, kalau kita melihat hubungannya ya, semakin ke atas ya dari magnetic tape sampai register itu terjadi peningkatan speed ya, kecepatannya tinggi ya. Nah, terus juga cost-nya juga semakin tinggi ya. Nah, terus kalau ke bawah ya, hubungan ke bawahnya dari register hingga magnetic tape, nah dia ukurannya ya semakin ke bawah semakin besar ya. Nah, jadi magnetic tape itu ukuran yang paling besar ya. Nah, dari bagan tadi ya, dari gambar tadi, maka untuk level yang lebih tinggi itu biayanya lebih mahal ya. Nah, kosnya lebih meningkat. Nah, namun dia memiliki kecepatan yang tinggi ya. Nah, jika hierarkinya menurun, nah, cost per bitnya secara umum berkurang ya. Nah, di mana akses time-nya secara umum meningkat ya. Nah, ini termasuk reasonable ya. Nah, untuk 4 level dari memori hierarki tersebut ya dikonstruksi menggunakan semiconductor memory ya. Nah, berkaitan dengan perbedaan speed ya, kecepatan dan cost. Nah, juga terdapat berbagai macam sistem penyimpanan ya yang disebut dengan volatil dan non volatil ya. Nah, di mana sistem penyimpanan tersebut ya, misalnya solid state disk itu termasuk ke dalam kelompok volatil ya, dan yang lainnya termasuk solid state disk ya, dan di bawahnya adalah non volatil. Nah, solid state disk ini ya memiliki beberapa varian ya. Nah, tapi secara umum lebih cepat ya daripada magnetic disk dan non volatil ya, dan dia adalah non volatil. Nah, bentuk lain dari solid state disk itu adalah flash memory. Nah, flash memory. Nah, biasanya flash memory ini yang kita gunakan di dalam kamera atau personal digital assistant ya, PDA. Nah, kalau sekarang PDA ini tidak ada lagi ya. Nah, sekarang berubah menjadi smartphone ya. Teknologi PDA adalah teknologi sebelum keluarnya smartphone. Jadi smartphone itu idenya berasal dari PDA tersebut ya, personal digital assistant. Dan itu mulai diperkenalkan di sekitar tahun 2000-an ya, PDA itu. Nah, bentuk lain dari non volatile storage itu adalah NVRAM ya. Nah, ini NVRAM ini adalah DRAM ya, DRAM dengan
adanya baterai backup power ya. Jadi ada backup untuk power baterainya. Memori ini lebih cepat daripada DRAM ya, dan sifatnya adalah termasuk golongan non volatil ya. Nah, ini adalah keseluruhan dari memori hierarki ya, untuk mendapatkan kecepatan tertinggi ya pada saat meminimalkan total biaya ya dari keseluruhan memori sistem. Di bawah kita lihat itu ada secondary memory ya, atau mass storage. Nah, ini bisa dalam bentuk flash hard disk ya. Nah, ini sifatnya adalah kebanyakan external memory ya. Jadi permanent storage area, sifatnya permanen. Terus ada primary memory ya, atau disebut dengan main memory. Nah, di dalamnya termasuk DRAM ya. Terus ada cache memory. Nah, cache memory ini adalah SRAM dan CPU register itu termasuk dalam register. Nah, ketiga-tiganya ini adalah termasuk ke dalam golongan internal memory ya, atau temporary storage area. Jadi sifatnya internal. Nah, speed dan kecepatan per bitnya ya, semakin ke atas itu semakin bagus ya, semakin mahal dari segi cost ya, dari segi harga, dan semakin cepat dari segi speed dari memori tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah struktur input output. Nah, input output ini adalah segala sesuatu hal bagian yang penting di dalam sebuah operating system ya. Nah, jadi kalau kita ingin menghasilkan sesuatu dari sistem atau aplikasi yang kita miliki, tentunya kita perlu sebuah input output ya. Nah, misalnya kita ingin apa yang kita ketik, apa yang kita buat itu tampil di layar, nah maka kita memerlukan input outputnya ya. Alat outputnya adalah monitor. Nah, pada saat kita ingin mencetak sebuah naskah, nah kita memerlukan peralatan output, misalnya printer dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bagian-bagian yang terpenting ya di dalam sebuah operating system. Nah, terus juga ada yang kenal dengan istilah device driver ya. Nah, device driver ini adalah modul-modul perangkat lunak ya, yang diperlukan oleh sebuah operating system untuk menangani peralatan-peralatan atau perangkat tertentu. Nah, jadi pada saat kita ingin menggunakan sebuah mouse misalnya, nah kita harus memiliki drivernya ya, device drivernya. Karena kecanggihan daripada sistem operasi Windows ini ya, pada saat kita menggunakan produk-produk alat input output yang baru, kebanyakan tidak memerlukan lagi driver ya, karena drivernya sudah tertanam di dalam sistem operasi Windows. Nah, namun pada saat dulu kita menggunakan Windows 95, Windows 98 dan lain sebagainya itu, pada saat kita menggunakan peripheral atau perangkat-perangkat baru, kita harus menginstal drivernya. Kalau tidak, perangkat-perangkat tersebut tidak bisa dikenali oleh sistem operasi ya, jadi tidak bisa digunakan. Nah, itu perlunya sebuah device driver ya. Nah, saat ini juga device driver itu kebanyakan tersedia secara gratis ya, dari vendor-vendornya yang menghasilkan produk tersebut. Nah, misalnya kita membeli sebuah printer ya, nah ternyata printer tersebut drivernya tidak ada di dalam sistem operasi yang kita miliki ya, tidak terdapat di dalam Windows atau tidak dikenali oleh Windows. Nah, tentunya perangkat-perangkat tersebut bisa kita dapatkan device drivernya dari
si pembuatnya ya. Nah, misalnya mereknya Epson, misalnya Epson kode berapa ya printernya. Nah, kita tinggal masuk ke website Epsonnya. Nah, nanti ada driver-driver yang bisa kita download untuk mengaktifkan perangkat-perangkat tersebut. Nah, device controller itu ya merupakan perantara antara device dan sistem operasi ya. Nah, jadi kalau device driver itu tidak ada, maka tidak terjadi komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut dengan sistem operasi yang ada. Ini bentuk dari sebuah struktur ya, bus yang ada di dalam sebuah PC ya. Nah, biasanya ada yang busnya jenis PCI ya, PCI bus yang ada SCSI. Nah, seperti IDE disk controller ya. Nah, IDE disk controller ini biasanya untuk hard disk ya. Terus ada expansion bus interface ya, di mana di situ juga ada keyboard ya. Terus ada parallel port, terus ada serial port. Nah, terus ada expansion bus ya. Nah, jadi bisa kita ekspansi juga. Nah, terus untuk mengakses grafik controller ya, untuk monitor. Nah, semuanya akan melalui sebuah bus tadi ya, yaitu PCI bus dan SCSI bus. Nah, jadi di dalam sistem komputer kita, di dalam sistem operasi kita itu ada sistem bus namanya ya. Ada pengalamatan memori nanti ya, ada pengalamatan input output dan lain sebagainya. Nah, ini secara teknisnya ya tentang input output ya, operasi input output. Nah, awalnya si device driver ya, dia akan melakukan loading terhadap register-register yang bersesuaian ya dalam device controllernya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam melakukan input output operasi input output yang ada di dalam sistem operasi. Nah, ini juga termasuk penggunaan direct memory access ya. Nah, ini untuk melakukan menghindari pengurangan daripada overhead ya, biaya operasi ya, beban operasi untuk CPU. Nah, mereka menggunakan direct memory access atau disingkat dengan DMA. Nah, DMA ini artinya CPU memberikan garansi ya, memberikan apa ya, garansi ya, memberikan kewenangan kepada sebuah modul input output ya untuk membaca ya dari atau menulis ke memori tanpa melibatkan pemrosesannya ya. Nah, makanya disebut dengan istilah direct memory access. Nah, CPU hanya terlibat pada awal saja ya, pada awal dan akhir daripada transfer dan instruksi ya. Nah, jadi dia tidak ikut campur dia di dalam pemrosesannya. Jadi dia hanya terlibat di dalam transfer atau instruksi data ya pada saat awal dan akhir saja. Atau setelah keseluruhan blok itu tertransferkan ya. Oke, baik adik-adik, untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan?
Bapak, izin bertanya. Ya, Ani Mardatilah ya. Iya, Pak. Pak, saya belum mengerti perbedaan penyimpanan RAM sama penyimpanan NVRAM itu, Pak. Penyimpanan RAM dengan Penyimpanan NVRAM. SD RAM ya. Nah, oke, ada yang mau bantu jawab. Apa perbedaan penyimpanan RAM dan SD RAM? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ayo, siapa yang mau bantu jawab perbedaan RAM dengan SD RAM? Pangi Doan mau bantu jawab? Saya pun nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu. Cari tahu lah. Kelvin angkat tangan tuh, Pak. Ya, Muhammad Abdullah Qasim. Si Kevin angkat tangan tuh, Pak. Mau jawab ya? Mana Kevin? Kevin, pakai suara aja lah Kevin. Cek kedengar nggak, Pak? Mana si Kevin? Ah, Kevin Samuel. Perbedaan RAM dengan SD RAM Ya, kedengaran kan, Pak? Saya. ya RAM SD RAM. Dengaran. Kalau RAM itu semua jenis yang tadi, yang SD RAM, DRAM, itu semuanya tergabung jadi satu, namanya RAM. Kalau SD RAM ya bagian dari RAM. Salah satu tipe dari RAM. Synchronous. Oke, sinkronus ya. Yang lain Ya, Pak. ada yang mau memberikan pendapat? Perbedaan pada kecepatan untuk mentransfer data, Pak. Ah, gimana perbedaannya? Kalau menurut saya SD RAM ini karena jenis memorinya tergolong lambat, jadi yang bedanya SD RAM sama RAM yang untuk sekarang tuh, Pak, SD RAM tuh untuk transfer datanya lebih lambat daripada yang DDR RAM yang sekarang. Oke, yang lain siapa? Kevin, Muhammad Abdullah Qasim, udah siapa lagi? Farhan? Ya, Pak. Nah, apa perbedaan RAM dengan SD RAM? Ini, Pak, ada di background saya, Pak. Jadi sama kayak Kevin tadi, Pak. Nah, SD RAM tuh sebenarnya bagian dari RAM. RAM ini kan ada berbagai macam jenis. Ada SD RAM, DDR1, DDR2, DDR3. Nah, SD RAM ini salah satu jenisnya, Pak. oke, jadi dia adalah bagian dari jenis RAM. Oke, yang lain? Wahyu Aldiansa. Iya, Pak. Ya. Wahyu? Silakan dieksplor Google-nya, manfaatkan. Kan banyak ini, banyak jawaban di sana ya. Nah, jadi kita mengumpulkan semua informasi itu.
Mana Wahyu Aldiansa? Saya Pak. Ya, Kayak jawaban saya sama kayak Kevin Pak. SDRAM itu adalah bagian dari adalah bagian dari RAM. Oke, di Saputra. Gimana suaranya terputus ya? Sama aja Pak, Pak, ada kalau SDRAM kan bagian dari RAM juga Pak, yang termasuk DDR RAM tuh. Ah, Saya rasa itu Pak, sama aja Pak. Jawabannya Pak. oke. Farhan gimana Farhan? Iya, Pak. Saya Pak. Ya, gimana Farhan? Saya juga sependapat Pak. SDRAM itu bagian dari RAM. Oke ya. Nah, jadi SDRAM itu adalah termasuk bagian dari RAM ya. Terus kecepatannya agak lebih lambat. Nah, biasanya digunakan untuk jenis komputer di ini ya, di kelas-kelas Pentium 2 atau Pentium 3 ya. Nah, namun untuk komputer-komputer yang lebih handal sekarang, biasanya mereka menggunakan DDR-RAM ya, dan jenis-jenis lainnya. Nah, jadi dia dari segi kecepatan juga sangat berbeda ya. Oke, yang lainnya ada mau ditanyakan? Ada, Pak. Izin, Ya. Pak. Jadi gini, Pak. Ini kan kita belajar OS, sistem operasi. Sekarang ini kan produser-produser handphone atau laptop lagi mulai sibuk mengembangkan teknologi yang cukup viral, Pak. Ekosistem gitu, Pak. Kayak Huawei gitu, Pak. Sekarang mereka bikin OS baru namanya Harmony gitu kan, Pak. Jadi mereka kayak ada fiturnya gitu, mereka kayak bisa menghubungkan satu device ke satu device lainnya Pak, kayak misalnya dari laptop mereka ke HP mereka, bisa tuh mereka tuh kayak bisa tampilin layarnya dengan mudah gitu Pak. Habis itu mereka bisa jadiin tabletnya mereka jadi produk kedua, terus mereka juga bisa mindahin data dengan cara drag and drop doang gitu Pak. Itu memang ada hubungannya dengan OS atau gimana tuh Pak? Nah, betul ya, kalau zaman sekarang ini orang berpacu dengan teknologi ya. Nah, semua teknologi itu kan perlu kajian mendalam ya. Nah, jadi seperti kecanggihan sekarang di media smartphone misalnya ya. Nah, smartphone itu mungkin kecepatan teknologinya bisa dikatakan hitung per minggu ya. Nah, hitung per minggu nanti akan ada produk-produk baru dan lain sebagainya. Nah, tentunya seperti yang disampaikan si Tengku Farhan tadi ya, Huawei sedang mengembangkan sebuah produk baru. Nah, tentunya produk-produk yang bisa bekerja secara simultan ya, bisa share berbagai resources ya, sumber daya ya, perangkat dan lain sebagainya itu. Nah, tentunya semuanya harus didukung oleh sistem operasi ya, karena sistem operasi itu kan dia adalah sebagai manajer ya, mengontrol semua, termasuk sinkronisasi, penggunaan aplikasi ya, penggunaan perangkat-perangkat dan lain sebagainya. Jadi kuncinya itu di sistem operasi semua. Nah, jadi kalau sistem operasinya itu terprogram dengan baik ya, sudah teruji kecepatan, keakuratan dan ketelitiannya, nah maka dia akan semakin handal. Nah, sama kalau di bidang komputer, nah sekarang yang berlomba-lomba itu kan si Microsoft ya. Nah, si Microsoft karena memang ujung-ujungnya mereka kan lebih kepada urusan bisnis ya, kalau si Microsoft-nya. Nah, contohnya aja sekarang untuk Windows 7 ya, itu sudah tidak diakui lagi sama si Microsoft-nya ya. Jadi dikatakan produknya itu sudah expire ya. Nah, pada saat kita
melakukan updating ya, update Windows dan lain sebagainya itu tidak bisa lagi ya. Nah, karena sampai saat ini di Indonesia umumnya yang menggunakan sistem operasi Windows itu sangat banyak ya. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang masih menggunakan Windows 7 ya. Nah, tapi ada sebagian ya Windows 7 itu tidak bisa beroperasi lagi, tapi ada sebagian juga yang hingga saat ini masih bisa dioperasikan. Nah, jadi memang sistem operasi itulah yang semuanya akan mengontrol ya keterkaitan, koneksi, ya, sinkronisasi untuk semua device ya, termasuk yang share memori ya, share perangkat dan lain sebagainya. Jadi paling utama itu ada sistem operasi. Nah, termasuk yang saat ini dikembangkan oleh Huawei ya. Nah, Huawei itu kan mulai dari smartphone ya. Sebenarnya banyak yang beralih teknologi itu ya. Nah, sepertinya si Nokia pun juga sudah mengembangkan teknologi seperti itu, tapi hingga saat ini si Nokia pun sudah ketinggalan ini ya, ketinggalan ketenaran ya, famosnya sudah berkurang. Nah, sekarang dimanfaatkan oleh teknologi Samsung ya, Huawei, apalagi itu semua yang terbaru itu. Nah, jadi memang semuanya kuncinya di sistem operasi. Karena sistem operasi itu ibaratnya manusia ya. Nah, jadi sistem operasi itu adalah yang melakukan pengaturan semua ya. Nah, jadi kalau di kita otaknya kita lah ya. Nah, sistem operasi itu kan nanti kaitannya dengan CPU ya, Central Processing Unit. Nah, jadi pemrosesan aritmatik, logik ya. Nah, proses aritmatik penambahan, pengurangan ya, perkalian, pembagian, pangkat, sisa pembagian. Nah, itu aritmatik logik ya. Terus ada aritmatik ya. Nah, terus ada yang urusan logik misalnya ya. Nah, yang logik apa? Kira-kira adik-adik. Kalau aritmatik tadi untuk perhitungan. Kalau yang proses logik ini apa aja? Proses logik di dalam sebuah sistem pemrosesan. Nah, untuk ini proses and, or, not, SOR ya. Nah, itu proses-proses logik ya. Nah, jadi itu yang sekarang semakin dikembangkan di dalam sebuah sistem operasi itu ya. Jadi dia bisa melakukan sinkronisasi terhadap semua perangkat-perangkat ya. Nah, dari handphone ya, layarnya nanti bisa sama dengan layar yang ada di TV ya. Bisa layarnya sama dengan yang ada di komputer. Nah, seperti teknologi yang dikembangkan orang sekarang. Jadi intinya memang di sistem operasi. Nah, mereka punya sistem operasi masing-masing ya. Tadi Nokia 9. Kalau BlackBerry apa kemarin ya sistem operasinya? iPhone, Pak. BlackBerry kan punya sistem operasi sendiri. BlackBerry OS, Pak. Hah? BlackBerry OS? Iya, Pak. Bukan, ada namanya tuh BlackBerry. Kalau Nokia kan dia ini 9 ya. Kalau BlackBerry apa ya, lupa saya. Itu dia punya sistem operasi sendiri. Nah, tapi BlackBerry ini sebentar aja famousnya. Nah, saya sempat juga memiliki dulu beberapa jenis handphonenya ya. Nah, tapi terkalahkan oleh smartphone Android ya. Oke, adik-adik semua. Saya rasa untuk pertemuan awal ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, nanti segala diskusi dan penyampaian modul-modul ya untuk selanjutnya itu nanti kita cantolkan di YouTube, jadi bisa diulang-ulang, dilihat kembali ya. Nah, untuk minggu depan ya kita akan sampaikan nanti materi perkuliahannya ya. Kalau ini hanya intro bebas saja dulu tentang sistem operasi ya.
nanti sistem operasi itu sebenarnya dia lebih bercerita tentang teknis ya, tentang memori ya, sistem pemrosesan, sistem pengalamatan dan lain sebagainya. Nah, namun nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya baru akan dibahas berbagai jenis sistem operasi ya, terus sejarah sistem operasi dan lain sebagainya. Oke, saya rasa pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan adik-adik semua bagi yang punya kamera diaktifkan, kita coba screenshot kehadiran ya. Screenshot kehadiran. Terus nanti saya ingatkan juga nanti ada quiz-quiz ini ya, quiz-quiz ringan ya. Yang nanti ditampilkan di inilah ya, di YouTube ataupun di ini di Google Classroom-nya kita. Ini anggota kelas kita berapa orang ini? Siapa komtimnya tadi? Reno, Pak. Reno. Berapa orang jumlah anggota kelas kita? Tiga 37 kayaknya, Pak. 37 ya, berarti ada yang tidak hadir 2 orang ya hari ini ya. Oke, saya screenshot dulu ya. Ini untuk layar yang pertama. Oke, untuk layar yang kedua. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semua. Kita ketemu di minggu depan ya. Kita ada ketinggalan satu ya pertemuan ya. Iya. Nah, kalau di mahasiswa angkatan atas ya, karena kuliah kita sifatnya online, kadang-kadang perkuliahannya diadakan jam setengah 8 malam gitu. Kira-kira untuk pengganti biasanya sih, ya. Kalau adik-adik bisa diadakan kita ini kuliah online-nya malam untuk pengganti. Atau sudah tidur? Jam setengah 8, jam 8. Takutnya hujan pulaan, Pak. Hah? Gimana? Takutnya malam-malam tuh ada kendala, Pak. Malam PPKM kan ya? Oke, enggak apa-apa, nanti kita besok tanggal berapa ya? 31 ya? Besok Iya, Pak. tanggal 31 hari Selasa. Nah, nanti kita kabarin ya untuk kuliah pengganti yang kemarin tertinggal 1 kali pertemuan ya. Besok kita cari waktu yang tepat ya. Apakah pagi ya, apakah siang, sore ataupun malam ya, nanti kita lihat kondisinya. Besok adik-adik ada perkuliahan? Ada, Pak, jam 8 Ada, pagi, Pak. Pak. Oh ya, kalau angkatan 20 kebanyakan kuliahnya pagi ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nanti kita coba cari waktunya di sore hari atau malam hari. Ya, baik. Terima Besok kasih. siang kami kosong, Pak. Siang kosong ya? Siang jam berapa? Siang jam 1 kosong, Pak. Jam 1 ya. Oke, baik. Nanti kita infokan lebih lanjut ya. Oke, Pak. Ya, kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.